Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya email Dr. Viani dengan NIM 211231043. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Video ini akan berisi 3 poin, yaitu apa itu pengantar ilmu komunikasi, dan yang kedua kita diminta untuk menyebutkan materi apa yang paling kita ingat atau kita sukai dari beberapa pertemuan di semester 1 ini. Dan yang terakhir, kita diminta untuk mereview cara mengajar dosen pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Jadi yang pertama, kita diminta untuk menjelaskan apa itu pengertian dari pengantar ilmu komunikasi atau apa itu pengertian dari ilmu komunikasi. Jadi, ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses bagaimana kita menyampaikan pesan kepada orang lain atau khalayak banyak. Maka tidak heran mengapa komunikasi dijadikan sebagai sebuah keilmuan atau sesuatu yang harus dipelajari sehingga menjadi salah satu mata kuliah di perguruan tinggi. Karena komunikasi merupakan bidang yang tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia. Lalu pada poin kedua, kita diminta untuk menjelaskan atau mereview materi apa yang paling kita ingat atau materi apa yang paling kita sukai selama 1 semester ini. Pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, sebetulnya saya menyukai semua materi yang ada di 1 semester ini. Karena menurut saya, setiap pertemuannya itu masih saling nyambung antara materi satu dengan materi berikutnya. Tetapi jika ditanya apa materi yang paling kamu sukai atau materi yang paling kita ingat, itu ada di modul ke-6 atau pertemuan ke-6, yaitu tentang persepsi dan komunikasi interpersonal. Persepsi merupakan inti dari komunikasi, sedangkan penafsiran merupakan inti dari persepsi yang identik dengan penyandian balik decoding dalam sebuah proses komunikasi. Berikut beberapa pengertian tentang persepsi yang dikemukakan para ahli. Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita dalam memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lainnya. Hasil persepsi dan pembentukan sikap, itulah yang kemudian menjadi patokan dalam berkomunikasi. Maka pada prinsipnya, menurut Suharnan tahun 2005, persepsi pada turut melibatkan 2 proses, yaitu bottom-up processing dan top-down processing yang saling melengkapi dan bukan berjalan sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, pada poin ketiga, kita diminta untuk mereview cara mengajar dosen pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi di kelas saya. Dan untuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi di kelas saya, yaitu Ibu Indah Fajar Rosalina. Saya akan menjelaskan atau menceritakan sedikit persepsi saya kepada Miss Indah. Dapat saya katakan bahwa Miss Indah merupakan salah satu dosen yang mengajar di kelas saya dengan membawa 2 matkul sekaligus, yaitu pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dan pada mata kuliah teori komunikasi. Dan saya merasa sangat beruntung dan bersyukur dengan adanya 2 mata kuliah ini diberikan kepada kelas kita dengan satu dosen yang sama. Itu merupakan hal yang lucky banget bagi kelas kita sendiri. Oke, ditambah lagi dengan cara atau metode mengajar Miss Indah di kelas kita itu benar-benar membantu kita untuk lebih semangat dan gak ngebosenin. Saya merasakan itu dari beberapa pertemuan yang dari awal saya udah merasa dosen ini termasuk dosen yang merangkul mahasiswanya supaya lebih semangat dalam mengerjakan tugas ataupun kuliah ini gitu. Nah, apalagi ketika saya tahu bahwa Miss Indah merupakan seorang jurnalis di salah satu media, itu menjadi sorotan tersendiri buat saya kepada Miss Indah. Banyak hal positif yang Miss Indah kasih kepada kita sebagai mahasiswa, apalagi saya sebagai mahasiswa baru, sehingga saya yakin bahwa Miss Indah merupakan salah satu dosen yang menjadi dosen kebanggaan mahasiswa Undira maupun di universitas lain. Dan hebatnya Miss Indah, dia selalu memberikan kata-kata positif di akhir penutupan kelasnya, supaya membooster semangat kita untuk menjalankan kuliah ini. Sekian, terima kasih Miss Indah, salam sehat dan selamat tahun baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.